Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Tidak ada kepinginan yang benar, kepinginan yang pantas dikerjakan. Tidak ada kepinginan yang pantas dikerjakan illa fisnataini, kecuali dalam dua perkara. Rajulun, yang pertama adalah seseorang laki-laki atau perempuan sama aja, atahu, yang telah memberinya Allah malan, harta, fasallatahu, maka Allah telah menguasakan orang tadi ala halakatihi, untuk menghabiskan hartanya fil haqqi, di dalam kebenaran. Jadi kalau orang mengumpulkan harta itu bukan satu kemuliaan. Kalau bisa menghabiskan harta untuk kebenaran, itu baru kemuliaan yang pantas kita ingin, seperti itu. Warajulun, dan seorang laki-laki, atahu, yang telah memberinya Allah al-hikmata, kebijaksanaan. Fahuwa al-hikmah, kebijaksanaan, ilmu maksudnya di sini. Kebijaksanaan maksudnya ilmu yang membuat dia bijaksana, memutuskan sesuatu sesuai dengan agama. Fahuwa yakfi, maka dia memutuskan dia dengan hikmah itu. Wa yu'allimha, dan dia mengajarkannya. Tidak ada yang pantas kamu iri. Maksudnya iri itu untuk ingin, kecuali dua saja. Orang yang punya harta dihabiskan untuk kebenaran, atau punya ilmu yang dia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkan ilmu itu pada orang lain. Itu yang pantas kamu iri. Maksud pantas ingin seperti itu. Ada orang punya ilmu tapi dia tidak memutuskan sesuatu dengan ilmunya, ini juga celaka. Ada orang punya ilmu tapi kalau ada masalah memutuskan dengan nafsunya, ini tidak beruntung. Ilmunya kalah dengan nafsunya. Ini bagaimana punya ilmu kemudian mengambil satu keputusan urusan apa saja dengan ilmunya. Kalau ilmu mengatakan halal, ya dihalalkan. Ilmu mengatakan haram, diharamkan, dan diajarkan kepada orang lain. Rawal Bukhari Muslim. Wal murad bil hasad, yang dikehendaki hasad fil hadis. Dalam hadis ini, wal ghibtah adalah keinginan, wa tamani misri malil mughbad, berharap seperti perkara yang dimiliki oleh yang diingini. Wa Nabi Darda radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, man salaka tariqan, barang siapa berjalan tariqan, di dalam satu jalan, yaltamisu, yang dia mencari, fihi, di dalamnya, ilman, ilmu, sahalallah, maka Allah memudahkan, lahu, untuknya, tariqan, jalan, ilal jannati, kepada surga. Mencari ilmu kok tidak berjalan menuju surga, berarti yang kamu cari itu bukan ilmu. Kalau kamu tuh mencari ilmu betul, akan mudah jadi orang baik menuju surga. Kok cari ilmu malah nakal, oh kamu berarti tidak mencari ilmu. Mencari ketenaran, mencari kemasyhuran, mencari ijazah. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tadhong, sungguh dia meletakkan, ajnihataha, sayap-sayapnya, li talibil ilmi,
untuk orang yang mencari ilmu agama. Jadi ilmu itu kalau dikatakan ilmu di dalam syariat, maksudnya ilmu syariat, bukan ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu biologi, bukan. Itu ilmu menurut istilah umum, karena ini yang berkata itu Nabi, ya ilmu menurut istilah Nabi, istilah agama, istilah syariat, yaitu ilmu syariat, ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi. Kenapa meletakkan sayap-sayapnya? Ridwan, karena ridho bima yasna'u, dengan perkara yang dia buat. Masya Allah. Di para malaikat itu hormat sekali dengan orang-orang yang mencari ilmu, karena dulu para malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada orang alim, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam dikasih kemuliaan oleh Allah sehingga para malaikat disuruh sujud. Karena apa? Karena ilmunya. Karena itulah para malaikat itu dengan orang ahli ilmu itu, baru orang yang mencari ilmu aja sudah hormat sekali. Kalau orang yang sudah orang alim, ya tentu lebih hormat lagi itu para malaikat. Kalau malaikat ini makhluk suci, semua mereka wali-wali Allah, menghormati kepada orang yang mencari ilmu. Bagaimana pula kita, kita ini harus lebih-lebih lagi menghormati orang yang mencari ilmu agama. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang alim, yastaghfiru, memintakan ampun, lahu, untuknya, man fis samawat, orang yang di langit, wa man fil ardi, dan orang yang di bumi. Hatal hitanu, sehingga istighfar ikan-ikan fil ma'i, di dalam air. Masya Allah. Ya, kalau ikan itu istighfar, sedangkan ikan itu makhluk yang nggak pernah buat dosa. Makhluk-makhluk yang di langit, para malaikat, arwahnya para anbiya, makhluk di langit, termasuk bidadari. Istighfar untuk orang alim. Sampai ikan-ikan di laut. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Di antara keistimewaannya istighfar itu membuat rezeki mudah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Istighfarlah, Allah akan turunkan air hujan dengan deras. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah akan kasih kamu, membantu kamu dengan harta benda dan anak-anak laki-laki. Dikasih anak laki-laki, dikasih harta. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Jadi orang itu kalau banyak istighfar dimudahkan rezekinya, kayak gitu. Dalam hadis, barang siapa yang senantiasa istighfar, maka Allah akan hilangkan kesusahan-kesusahannya, dan Allah akan berikan rizki kepada dia tanpa disangka-sangka. Ini kalau kita istighfar sendiri. Nah, orang alim itu loh, malaikat pada istighfar, para anbiya pada istighfar, orang di binatang-binatang di bumi pada istighfar, sampai di lautan istighfar. Kira-kira rezekinya mudah apa enggak? Anak mudah enggak? Maka orang-orang alim itu banyak yang anaknya banyak-banyak itu. Anaknya banyak.
Itu bukan karena dia itu banyak minum pil kita, bukan. Itu karena didoain malaikat itu. Nah ini ada orang alim kok rezekinya seret, ini bagaimana? Oh, ini ada dua kemungkinan. Mungkin ilmunya tidak makbul, kan tidak ikhlas. Tapi kita khusnudzon, mungkin ilmunya makbul, tapi semuanya ini disimpan di akhirat. Anda juga begitu. Pokoknya ringkesin jadi orang alim itu untung lah, walaupun nggak punya ijazah S3, S4, enggak. Sudah, kamu jadi orang alim yang betulan. Orang alim yang makbul, tapi syaratnya makbul bagaimana? Ikhlas karena Allah dalam ilmunya. Gak ada keinginan-keinginan dunia dalam ilmunya. Justru dunia akan datang pada kamu. Kemudian yang kedua kali harus takwa, nggak boleh nakal, nggak boleh maksiat. Wa fadlul alim, keutamaan orang alim alal abidi atas ahli ibadah, ka fadlil qamari, seperti keutamaan bulan Lailatul Badri, malam purnama, ala sairil kawakib, melebihi seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama, warasatul anbiya, adalah pewarisnya para nabi. Nabi itu dari kata-kata nabiun, nabiun, terus takhfif jadi nabiyun. Nabiun maknanya orang mendapatkan ilmu dari Allah, orang yang mendapatkan berita dari Allah. Maka para ulama, karena mereka itu punya ilmu yang dari Allah itu, maka dikatakan warisnya para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu, atau lam yuwarrathu, mereka tidak diwarisi dinaran dinar, wala dirhaman, dan tidak pula diwarisi dirham. Innama wurithu, hanyalah mereka diwarisi ala ilma, ilmu. Tapi kamu harus tahu, ilmu warisan para nabi itu ada ciri khasnya. Kalau ilmunya para nabi itu masuk dalam hati seseorang, ada tandanya. Yang pertama kali, takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang kedua kali, tidak takjub dengan orang dunia. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khair. Orang-orang yang dikasih ilmu tidak takjub dengan Qarun, tapi mereka mengatakan wailakum thawabullahi khair liman aman. Pahala Allah lebih besar. Kemudian yang ketiga, tandanya ilmu warisan Nabi, ilmu itu menjadikan kita amal, mengerjakan yang diperintahkan, menjauh yang dilarang. Kemudian yang keempat, ilmu warisan Nabi itu membuat orang itu zuhud, tidak suka dengan dunia. Man alima bima, man amila bima alim, awratahullahu ilma ma lam ya'lam. Gak terkesan dengan orang dunia dan tidak suka dengan dunia. Kemudian yang kelima, tandanya ilmu itu warisan Nabi, mau dakwah. Karena setelah para nabi menerima ilmu terus dakwah. Menerima ilmu kok tidak dakwah, perlu dipikirkan. Itu ilmu warisan siapa itu? Kalau warisan Nabi itu mesti dakwah. Punya ilmu kok tidak dakwah, ini kurang kasihan ya. Kalau memang betul ilmu warisan Nabi mesti gerak dakwah. Faman akhadha, maka barang siapa mengambil ilmu, akhadha, maka dia mengambil bihadzin wafirin, dengan bagian yang sempurna. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Salat